Nabi itu kan ngajarinnya sunnah, ya. Ketika ibu hamil, sunnahnya apa? Dibacakan surat Yusuf dan surat Maryam. Siapa yang bacanya? Bapaknya. Enak baik. Bapaknya. Ibunya kan ngedengerin tuh. Bapaknya yang baca. Bapaknya nggak bus. Lah iya. Lah jangan pengen main enaknya doang, useng deh. Emaknya lagi baik, Anissa lagi baik, bapaknya yang disunahin itu. Telat gajinya, lebih bikin lagi telat. Bapaknya mancing. Allahu Akbar. Malah nyuruh orang lain. Nah, iya coba. Bapaknya Pak. Tuh kan, dia berebut lagi baik dia Pak. Hah? Pokoknya dalam kandungan, selama dalam kandungan Pak, 9 bulan itu, ya, ketika sudah mulai ada tuh, sudah mulai ngisi, ketahuan ngisi, itu harus sering-sering dibacain surat Yusuf sama surat Maryam. Siapa yang bacanya? Bapaknya. Engkongnya enak banget, urusan emang engkong. Mana mantu lagi ya? Lu bacain di perut mantu, useng. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, man sarrahu ay yakuna aghnan nasi falyakun bima 'indallahi awsaqa minhu bima fi yadai. Allah. Dalam hadis dikatakan, man sarrahu, siapa orang yang suka, ya, artinya yang kepengen, yang senang, ya, an yakuna aghnan nas, ya, yang mau menjadi orang yang paling kaya, ya, siapa orang yang pengen jadi lebih kaya. Kata Nabi, falyakun, maka hendaknya dia ada bima indallahi awsaqa minhu, ya, dengan apa yang ada pada sisi Allah itu lebih pede, lebih percaya, awsaq, ya, lebih percaya kepada apa yang ada pada Allah, ya, bima fi yadaihi, ya, minhu bima fi yadaihi, daripada apa yang ada pada tangannya atau dirinya. Ya, jadi orang yang paling kaya menurut Nabi itu adalah orang yang apa? Lebih percaya terhadap apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Ngerti ya? Hah? Jadi kita punya uang, ya, itu misalnya 1 M, gitu, ya, tapi kita lebih percaya, ya, bahwa ternyata ada orang lain, ya, yang punya uang di tangannya itu hanya 10.000, gitu. Nah, maka kita nyatakan siapa yang lebih kaya, gitu. Kata kita mah yang 1 M. Padahal ternyata keyakinannya kalau yang 1 M ini, ya, ketika dia uangnya berkurang dari 1 M itu sudah gelisah. Waduh, habis sudah duitnya ini. Nyari kemana lagi nih? Gitu. Ya. Nah, yang 10.000 itu
Dia mah aman, artinya aman. Ya Allah. Bukan. Jadi ketika dia punya 10.000 itu dia punya keyakinan bahwa kemanapun dia pergi Allah pasti kasih rezeki. Karena rezeki Allah itu tidak terbatas. Gitu. Ya. Kemanapun dia berada, ya nggak pernah dia ya sta'fif, ya enggak, dia selalu berupaya untuk menjaga diri jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka enggak minta-minta ya kepada orang-orang gitu. Ya, enggak menyerahkan, enggak bergantung nasib kepada orang lain. Gitu. Paham enggak? Hah? Bergantungnya kepada Allah lah, bukan ya gak mau duit tinggal yang penting mah ada Haji Adam dah. Nah, itu enggak, itu bukan. Bukan. Jadi lebih kepada Allah yang punya. Nanti di jalan ada yang ngasih, ada yang enggak, itu terserah Allah. Allah yang yakin Allah pasti kasih. Yakin apa yang ada pada Allah lebih banyak. Gitu. Ya Allah alam bisawab gitu. Lah iya kan? Ya kan kemarin saya bilang ceritanya tentang ada orang yang bergantung dengan sebab dengan orang yang terlepas dari sebab gitu. Akibatnya sama tapi keterikatan dan ketergantungannya dengan sebab itu ya berbeda gitu. Ya gitu. Bukan kadang-kadang, banyak gitu. Ya, apalagi yang mukanya muka mupeng gitu. Ya. Nah, jadi yang bergantung kepada Allah itu bukan yang muka mupeng, bukan juga yang bergantung kepada uang atau pekerjaan. Tapi lebih kepada khair, Allah yang atur. Gitu. Dan yakinlah apa yang ada pada Allah lebih besar. Gitu. Nah, yang begini ini 1.001 itu. Ya. Kalau di kampung banyak, Pak. Banyak gimana? Iya, nggak apa-apa, nggak punya duitnya, kan beras masih banyak. Tuh, kan ada berasnya. Iya. Hah? Nggak punya lauk kan bisa jual beras dulu. Kan ada berasnya. Ini enggak. Pokoknya jadi hadis ini falyakun bima indallahi awsaqu minhu ya. Bima indallahi awsaqu minhu bima fi yadai. Dia lebih yakin terhadap apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Gitu. Beras masih numpuk mah dikonangin, masalah kan. Iya. Masih 2 gudang mah. Jadi makanya yang lebih mudah itu kita logikanya kita pakai logika anak kita yang masih kecil. Ya. Anak kita yang masih kecil nggak pernah dia berpikir usaha, dia nggak berpikir kerja, nggak berpikir cari uang. Dia hanya bergantung kepada ada orang tuanya ngasih, dapat, nggak ngasih ya udah. Bahkan baby ya maksudnya ya, yang masih 6 bulan gitu. Ya. Nah itu logikanya kayak gitu, dia udah nggak bergantung kepada yang lain, seolah-olah bergantungnya hanya ibunya aja. Kalau ibunya nggak netein ya udah gitu ya, apa yang ada padanya ya dia nggak ngerti, udah terserah aja, terserah emaknya mau dibawa ke mall kayak mau kagak kayak terserah emaknya dah. Itu mau dipakein baju bagus mau dipakein baju kagak terserah ya, pokoknya pas lagi peleba mau nyusu mah nggak dapat nangis aja gitu. Ya kan baby kan begitu kan, gitu. Lah kagak ada kepengen sepeda, kepengen ya baju bagus, nggak ada. Ya pastinya, gitu. Nah itu maksudnya ini orang yang paling kaya itu yang begitu tipikalnya, kurang lebih logikanya begitu. Nah sekarang
bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Kata Nabi, kalau ada orang yang kepengen menjadi orang yang paling kaya, nah begitu caranya. Jangan percaya terhadap apa yang ada padanya. Ya, kita kan enggak menyisikan uang ini buat si Anu, ntar kalau udah Anu, ini buat si Anu, ini ntar buat masa pensiun, ini buat berobat, ini buat, semua buat semua. Asuransi pendidikan, kemudian nanti Iya. Nah, ketika ini nggak ada, bingung semua. Gitu. Ya? Usaha juga, coba kita. Usaha juga, tergantung juga, coba. Lah, lebih capek itu. Nah, makanya yang kaya itu tadi itu usaha, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah, ada yang ada padanya pun ya terserah Allah lah itu. Gitu. Yes. Kenapa harus stres? Semua udah ditanggung. Allahus Samad. tabungan tinggal dikit. Hah? Tabungan tinggal sedikit. Lah iya, tabungan tinggal sedikit, stres. Orang-orang nggak punya tabungan, Pak. Untuk menanamkan rasa seperti itu kayak apa gitu, dan harus dari kapan gitu menanamkan rasa seperti itu? Ya sebetulnya ini yang harus kita tanamkan sejak dini sebetulnya kepada anak-anak kita. Karena kita kan diajarnya ketergantungan kepada orang. Yes. Yes. Itu makanya saya bilang sejak dini sebetulnya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ketika kita sudah seperti ini, ya kita telat. Enggak. Enggak ada kata telat, enggak ada. Gitu. Ya. Ya artinya, ya itulah hawa nafsu, makanya akhirnya kita mengenal kan, gitu. Makanya doa yang diajarkan oleh para masyayikh itu kan selalu Seperti Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang pasir, beliau tinggalin. lah iya kan, itu kan betul-betul udah itu sejak dini kan mendidik Nabi Ismail kan, ya kan, sejak dini udah dididik begitu tipikalnya, gitu. Jadi emang kita makanya bagaimana antisipasi untuk pendidikan anak-anak kita ya begitu. Ya, udah yang penting kamu sekolah, jangan mikirin macam-macam. Gitu. Jangan mikirin ayah belum bayaran, mamah nyari uang segala macam, udah nggak usah, belajar aja. Gitu. Bergantunglah kepada Allah, banyak berdoa aja udah. Doain biar ayah dimudahkan rezekinya. Gitu. Ya. Nah, ini tipikal yang seperti ini tuh, ya. Kita kan terkadang sama anak itu maaf gitu, ya. Ini ayah ngerjainnya susah, nyari duitnya emang gampang, gitu, ya. Iya kan gitu, emang gampang nyari duit. Nah, padahal mah kita bagaimana usaha kita coba, kalau kita mau merenung, gitu. Ya makanya terkadang maaf saya ulangin lagi, dulu Syekhna itu bilang kita terkadang sama anak itu ketika barang yang hitungannya bisa kita beli dan itu lebih murah daripada sesuatu yang lebih mahal, kita terkadang lebih mementingkan sesuatu yang murah. Contoh, piring pecah, terang, ngomelnya bukan main itu. Gitu. Padahal di situ ada apa? Ada perasaan si anak, ya, yang tidak pernah kita lihat. Ternyata dia ketika melakukan kesalahan, apa yang akan dia rasa dari kesalahan itu? Jangan-jangan cuma gara-gara tadi itu pecah, akhirnya anak ini terpuruk, akhirnya anak ini menjadi down. Ya kan? Nah ini jarang kita perhatikan hal itu. Padahal perasaan yang dia miliki itu harus lebih kita jaga, dan itu lebih mahal ketimbang piring yang pecah. Dan itu makanya sekarang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekarang ketika anak-anak itu jalan terus dia pegang sesuatu jatuh, trung, pecah, dong, nangis dia. Lah itu yang jatuh, kita yang nangis, kenapa coba? Yes. Gitu. Nah itu harus menjadi apa? Ternyata perasaan dia itu sudah terluka, gitu. Gara-gara sesuatu yang
yang nggak ada harganya, gitu. Ya. Nah ini apa kaitannya dengan tadi misalnya kekayaan dan kita kebergantungan kepada Allah dalam mendidik anak tadi, ya. Ini sudah harus dari kecil tuh. Apalagi mohon maaf kita keseringan dari kecil ke anak ngajarin pelit. Ya, gimana ngajarin pelit ke anak tuh? Salah satu contohnya tuh pas kita lagi nyuapin, ada yang kasihin si Anu nih ntar nih. Oh iya jangan. Nah itu kan ngajarin pelit itu memang. Coba itu. Iya Pak. Lah iya kan kalau anak yang harus semua, lah iya milik semua. Enggak ini khawatir nanti anaknya enggak gitu, enggak mau makan akhirnya begini, itu mendidik anak pelit itu. Iya itu betul itu Pak. Gitu. Ya, itu hal-hal yang kecil apalagi sekarang mohon maaf, anak kita hampir semua bisa dibilang 90% ketika makan sekarang pasti megang HP. Padahal makan itu seharusnya ngobrol bareng Pak. Ya, coba kita lihat surat dalam Al-Quran ini. Ya, ini munasabah. Munasabah itu memang bukan sesuatu yang harus, tapi pendapat lagi-lagi. Kenapa mushaf itu dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu dimulai dengan Al-Baqarah, dimulai dengan apa? Setelah Al-Baqarah apa? Alu Imran dulu, habis Alu Imran terus An-Nisa, habis An-Nisa terus Al-Maidah. Al-Maidah artinya apa? Hidangan. Al-Baqarah itu cerita tentang sapi, tapi sapi itu bicara tentang apa? Sapi itu bicara tentang tauhid, tentang ketuhanan. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya. Jadi Al-Baqarah itu sebetulnya cerita tentang Allah, tentang tauhid. Makanya di situ ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke? Jadi yang dibuka oleh Al-Quran yang pertama setelah Al-Fatihah, setelah Muqaddimah, itu adalah Tauhid. Habis Tauhid, surat apa tadi? Alu Imran. Ya. Tauhid itu penerapannya ada di mana? Ada di dalam keluarga Pak. Keluarga itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan Tauhid anak. Kalau di dalam keluarga itu isinya cuma dangdutan, isinya cuma malam mingguan, isinya cuma jalan-jalan, nggak akan tersentuh tauhid bocah tuh dari dini. Tipikal kita ini begini jadinya. Baru sadar udah tua. Hah? Maksudnya? Oh yang bocahnya, AP-nya udah, AP-nya udah ketinggalan. Iya betul Pak. Jadi dari kecil itu sudah dibiasakan maghrib berjamaah, isya berjamaah, semua sholat berjamaah itu dari keluarga Pak. Bagaimana keluarga, bagaimana suami ngomong ke istrinya, itu anak ngeliat Pak. Ngomong sama bininya lu bego banget, lah anaknya nurutin Pak. Lah iya itu semua pendidikan itu tauhid semua Pak. Dan adanya di mana pembahasannya? Di dalam keluarga Pak. Gitu. Nah, di dalam keluarga siapa yang paling berperan dalam pendidikan tauhid itu? An-Nisa. Ibu Pak. Ibunya materialistis, ibunya selalu bergantung pada duit, ibunya selalu yang nggak ngejauh ntar ke anaknya. Udah pilihannya begitu sekarang udah. Yes. Dapat ibu. Ibunya belanja mulu, shopping mulu, ya anaknya nggak jauh udah. Nyari lagi makanya. Langsung nyari lagi. udah telat, gue udah salah katanya, nyari lagi dah katanya. Allah. Coba tuh. Nah, setelah An-Nisa tuh ternyata itu peran tuh. Pendidikan pendidikan tauhid dimulai dari keluarga, yang berperan penuh di situ siapa? Ibu. Di mana pembahasan yang paling enak
Tentang tauhid itu di mana? Maidah, Pak. Lagi makan tuh, gimana kabarnya? Sehat? Udah belajar apa aja kemarin? Udah makan tuh. Kepalanya gimana? Makan asin banget. Kata orang tua dulu, kalau makan jangan sambil ngobrol. Hah? Kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Ya, kalau makan jangan sambil ngobrol, cepat kenyang ntar, Pak. Gitu. Makan nggak enak. Ya, kalau makan sekarang masing-masing di rumah. Ya itu makanya. Udah mulai terpisah kan? Tercerai berai. Sama HP. Yes. Akrabnya sama HP. Maka maaf gitu, kita ya saya sendiri gitu evaluasi. Kita nih hampir kurang dekat sama anak, kurang dekat sama istri, ngobrolnya kurang bagus. Kenapa? Karena lebih penting HP. Jangan katanya makannya duluan aja Ki. Nah, itu. Gitu ya. Iya. Coba orang dulu tuh. Riung. Orang dulu mah kalau bapaknya belum pulang belum makan. Kalau dulu deh. Coba tanyain dah. Bapaknya belum makan, nggak boleh makan dulu. Kalau bapaknya belum makan nggak boleh makan. Ada gitu. Itu ujungnya ke sini nanti, Pak. Gitu. Sehingga akhirnya coba antar ade, antar abang itu akrab akur gitu. Antar istri sama anak sama orang tua itu deket, ngerambet tuh. Dari mana itu di situ, Pak? Emang jarang sih orang makan di keluarga. Iya, ngobrol apa, wah seneng gitu. Coba kita bayangin kita dengan kawan-kawan kita, ya, dengan orang deket kita, itu ketika makan itu pasti ngobrol, Pak. Nggak mungkin kawan deket seneng udah lama nggak ketemu, seneng makan diem baik. Padahal zaman dulu hitungannya itu apa ilmu agama belum segampang kayak sekarang ya. Iya, belum semudah, ya. Artinya nyarinya itu sekarang kan cuma tek ada semua kan, gitu. Benar itu. Yes. Makanya tetap akhirnya kalau kita bilang apa masa terbaik itu tetap aja ada di zaman Rasulullah tuh. Ya, maka Rasulullah sudah nyatakan itu dalam hadisnya khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian setelahku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, terus setelahnya. Semakin turun ke sini, Pak. Meskipun teknologi semakin canggih, tapi tetap ya apa red ya. Yes. Tapi anak-anaknya Kalau udah ngerti hadisnya, orang tua zaman dulu mah tapi praktekin. yes, mereka nggak tahu hadis tapi sudah mengamalkan. Yes, itu gambaran para sahabat begitu, gitu, ya. Iya, kagak. Allah. Yes, TV udah mulai ditinggalin. HP. Iya, maksudnya elektronik gitu, maksud dia gitu. Yes. Nah itu maksudnya tadi, kapan penerapan tadi itu tawakal itu? Dari sejak dini, Pak. Dari sejak ya bahkan milih bibit itu. Sekarang jarang anak tidur terus. Yes. Kalau dulu kan jarang tidur. Iya, benar. Bahkan ya maaf sekarang kita yang jadi takmirnya itu khawatir malah. Kalau ada orang yang tidur di masjid bukan malah aman, malah jangan-jangan maling. Iya. Lah iya kan? Kalau dulu kan enggak, udah semua orang bager semua. Sekarang malah terdegradasi itu tadi akhirnya. Gitu. Jadi banyak hal yang sudah apa terlampaui itu, banyak hal yang sudah menyimpang. Gitu. Nah, jadi lagi-lagi kalau mau ditanya kapan itu, ya sebetulnya tidak ada kata kapan. Ketika kita mendengar, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah, ya saat itu juga, mau gimana lagi. Ya, tapi kalau cerita yang ideal, maka idealnya dimulai dari sejak dini. Gitu. Ya. Artinya ada bahasa-bahasa yang sering kita dengar dari orang tua, ntar kita paham. Bagian ntar kita tahu sendiri gitu. Sekarang kalau kita dulu
Maksudnya? Ya baru orang tua umur itu udah tahu. Wow. Ya Allah. Ada hadis yang menjelaskan untuk menuntut ilmu itu sejak lahir itu kan Yes. Yes. Jarang anak orang. dididik dari kecil. Yes. Jadi makanya Islam itu, Nabi itu kan ngajarinnya sunnah, ya. Ketika ibu hamil, sunnahnya apa? Dibacakan surat Yusuf dan surat Maryam. Siapa yang bacanya? Bapaknya. Enak baik. Bapaknya. Pasti kan dorong bapaknya. Jadi harus mendidik ibu kan. Ibunya kan ngedengerin tuh. Bapaknya yang baca. Bapaknya nggak hapus. Lah iya. Lah jangan pengen main enaknya doang, useng deh. Emaknya lagi baik, Anissa lagi baik, bapaknya yang disunahin itu. Gajinya, telat gajinya. Telat ngajinya, lebih bikin lagi telat. Bapaknya ngebakok dia. Bapaknya mancing. Allahu Akbar. malah nyuruh orang lain Malah nyuruh orang lain. dapat bulan. Lah iya coba. Bapaknya Pak. Anak sama anak. Tuh kan dia berebut lagi baik dia Pak. Hah? Pokoknya dalam kandungan, selama dalam kandungan Pak, 9 bulan itu, ya, ketika sudah mulai ada tuh, sudah mulai ngisi, ketahuan ngisi, itu harus sering-sering dibacain surat Yusuf sama surat Maryam. Siapa yang bacanya? Bapaknya. Bukan bapaknya. Kamu nggak boleh ya. Engkongnya enak banget urusan emang engkong. Tapi sudah sekarang udah jadi engkau. Mau jadi apa lagi? Lu mana mantu lagi ya. Lu bacain di perut mantu, seng. Bagaimana ceritanya? Meskipun haram, artinya meskipun dia muhrim, tetap aja lah jengah, artinya kurang tepat. Kalau bapaknya bisa selesai nggak itu bacanya? Hah? Lu tahu? Iya. Ya, kan coba dengar Imam Syafi'i itu ceritanya begitu, ibunya selalu zikir, nggak pernah berhenti ketika dalam kandungan. Gitu. Keluarlah produk yang terbaik tuh. Dari awal dari Joko ya. Wow, luar biasa Pak. Apalagi dari situ. Makanya tadi saya bilang ketika pilih pun ya itu tadi dari awal. Ketika milih. Gitu. Kayak milik kami, bibitnya orang bagus. Wah, iyalah, Ted. Lah kudu milih yang bagus bibitnya. Bagus banget kan. Lah emang kudu begitu. Lah emang kudu begitu. Apa? Nggak tahu dilihatin sama dia. Iya Pak, betul Pak. Jadi memang harus dilihat dari berbagai macam, artinya pendidikan dalam Islam itu sudah dari sejak memilih sebetulnya. Makanya ada khitbah, makanya ada akad nikah. Itu semua pendidikan sebetulnya. Bagaimana ingin membuat keluarga yang jangan sampai tercemar dengan hal-hal yang nggak baik. Bagaimana agar betul-betul orang Islam itu terjaga tuh. Ya kan? Kita mohon maaf ya. Hubungan suami istri itu kan artinya apa ya? Berhubungan seks. Itu kan cuman segitu doang kasarnya kan. Kasarnya mohon maaf, seandainya dia mau nipu kita di belakang, dia main dengan orang lain itu, ya cuman secelup mah kasarnya gitu. Apa sih pengaruhnya kan gitu? Kan kalau dilihat gitu kayaknya gitu kan, kayak kita juga sama misalnya gitu, laki-laki gitu, tinggal datang ke siapa yang sama-sama suka, tinggal nyaela 5 menit cuman nggak ada bekasnya, bentaran doang. Tapi Islam sampai sedetail itu, jangan sampai kayak gitu, dan itu termasuk dosa besar. Dijaga Pak, coba itu. Yes. Itu betul-betul dijaga, itu anak-anak kita yang Islam itu betul-betul dijaga, jangan sampai tercampur dengan benih-benih yang lain. Cukup bapaknya satu, jangan sampai kerumitan.
Pusing tuh itu. Luar biasa. Apalagi dalam pernikahan coba. Kenapa sampai diatur nggak boleh nikah dengan ini, nggak boleh nikah dengan ini, nggak boleh nikah dengan ini, coba. Sekarang seandainya bapaknya ya demen sama anaknya, anak demen sama emaknya, sama emak. Coba itu manggilnya jadi bagaimana itu? Hah? Coba itu bagaimana itu jadinya itu? Genetikanya ya. Ya Allah, belum genetika bawaannya. Ya Allah, luar biasa. Ilmunya udah duluan ya. Pak. Jadi Islam itu betul-betul menjaga sebetulnya semua pendidikan itu tanpa kita sadari itu. Kita diajak untuk membentuk keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, itu betul-betul itu. Tinggal perbaiki aja dah. Jangan ya gue ngeliat lu lagi gue bosen Lagi. gitu. Lu asal gue datang marah mulu gitu. Itu ya, jadi cerita tawakal itu sebetulnya kapan penerapannya ya dari awal gitu ya. Jadi tadi ini semua adalah proses dalam mendidik bagaimana agar tawakal itu sebetulnya tertanam dalam diri kita. Hanya memang masalahnya itu tadi, kita nggak pernah sadar ternyata kita ini ya selalu pelengosin lagi kata orang sini. Apa ngerti dipelengosin di ora ya? Bukan melengos itu begitu dia tuh. Itu tuh melengos tuh. Iya. Bahasa Tambun. Kampung hutan. Ini kamu Ya. Jadi setiap kita ayo dibawa yang rapi gitu, tahu-tahu diplencengin lagi, rapi diplencengin lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah tuh. Gitu. Ya. masih bisa balik lagi. Sangat bisa. Karena pintu taubat itu tidak pernah tertutup. Ya. Sebesar apapun dosa orang, kalau dia mau kembali ke Allah akan buka pintu. Walaupun jodoh itu sudah ditakdirkan juga, mau gimana? Pengennya sih milihnya yang begini. Oh iyalah, yang Bangkok terus pengennya mah, oseng deh. Emang ya dapetnya segitu ya bagaimana lah. Ya Khair gitu. Ya kalau emang ngerasa kurang terus perlu perbaikan ya silakan aja, masih ada waktu gitu. Iya. Aduh. Ya jadi kembali itu tentang tadi tawakal itu, ternyata tawakal itu begitu, Pak. Bahkan orang yang tawakal itu orang yang paling kaya adalah orang yang tawakal, kurang lebih begitu. Tidak ada ketergantungan kepada yang lain, ketergantungannya hanya kepada Allah. Itu orang yang paling kaya. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.